Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pembina penasihat daripada Majelis Ulama Nasional, yang sama-sama kita hormati Direktur beserta para pengurus Majelis Ulama Nasional, dan sama-sama kita hormati Imam Khatib Bilal seluruh masjid yang ada di Kabupaten Batanghari, khusus di Masjid Baitur Rahman Komplek Asih ini yang sekarang menjadi tuan rumah pada pelaksanaan rutinitas kita, yaitu pelaksanaan Majelis Ulama Nasional setiap Ahad pagi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang terdahulu para kiai, para alim, para ulama yang sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ketua Pengadilan Agama itu, Pak Hussein, masyaallah, ahlan wa sahlan, marhaban. Baru ketemu sekarang ya di majelis ini. Ada Pak Mustoni, ada Tuan Guru kita, atau Opung, Pak Melahas Biasiwan, dan bapak-bapak yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu, namun tak berarti rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan, hidayah, inayah dari Allah. Kita berada di sebuah majelis yang penuh barokah, majelis yang insya Allah senantiasa didoakan oleh Rasulullah, dan kita termasuk di dalamnya, dan kita termasuk orang yang berada di sebuah pagi yang pastinya akan kecipratan barokah daripada doanya, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di kawalan pagi hari. Jadi waktu pagi hari adalah waktu di mana berkah daripada doa Rasulullah SAW turun kepada siapapun yang bergerak dan yang menjemput rahmat Allah. Yang kedua kali sholat merangkaikan salam yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah daripada kita senantiasa membacakan sholawat, kita bisa istiqomah membaca sholawat dan menambahkan pula mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana pertemuan di beberapa bulan yang lalu, saya sudah berazam bahwa saya ingin menyampaikan materi tentang tafsir. Kalau sebelumnya saya membacakan kitab hadis, ya, sekarang saya ingin membacakan kitab tafsir. Lantas saya berpikir tafsir apa, terus metodenya macam mana. Kalau dulu pernah saya baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, tapi kok lama-lamanya ada hatam-hatam. Paling ngaji 2-3 ayat sudah. Nah, maka saya ijtihad bahwa rasanya lebih tepat kalau tafsiran atau ayat Al-Quran yang kita kaji tafsirnya itu sesuai dengan kondisi kita. Kondisinya rumah halal bihalal, baca ayat yang dibaca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian sekarang ini saya mengajak kita semuanya, khusus pada saya pribadi, untuk sama-sama mengkaji, menyimak surah yang sesuai rasanya dengan keadaan kita pada akhir-akhir ini, yaitu surah Wal Asri. Kenapa Wal Asri? Pada si Wal Asri karena kita sudah berada di ujung tahun Hijriyah, tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi masih lama, Desember. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntung sekali saya didampingi oleh
30 juz dan dikarang dewean, dikarang oleh dua orang yang sangat alim dan alama. Yang pertama adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang tafsir Jalalain ini, tetapi nggak hatam, nggak sampai hatam, keburu wafat. Kurang lebih 15 juz ya Pak, 15 juz beliau menuliskan tafsiran sampai Al-Isra, kemudian wafat. Nah, beruntung sekali Imam Jalaluddin Al-Mahalli punya murid yang alim dan alama, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti inilah yang bertanggung jawab secara moral menghatamkan tafsir Jalal dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka namanya dikasih nama tafsir Jalalain. Ada dua Jalal. Jalal yang pertama bersifat guru, Jalal yang kedua statusnya sebagai murid. Nah, kita tabarukkan dengan kitab ini, saya baca. Walaupun sebagian orang menyatakan tafsir Jalalain tidak lebih dari sekedar kamus, tetapi alhamdulillah tafsir ini merupakan awal mula daripada para murid santri di pondok pesantren manapun pasti ngajinya tafsir Jalalain. Di pondok pesantren manapun insya Allah tafsir pertama yang dikaji adalah tafsir Jalalain. Ini kalau bahasanya pesantren, ini barokahnya luar biasa. Kalau bukan wali tentu tidak akan dikaji ilmunya atau tulisannya atau kitabnya, karena beliau dulu adalah orang wali, orang yang saleh, maka sampai sekarang Allah masih izinkan ilmunya dikaji oleh kita semuanya, sehingga beliau berdua mendapatkan aliran daripada ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau tulis pada waktu yang masa lalu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama hadiahkan Fatihah dulu untuk mu'allif hadal kitab. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qawlihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Makkiyatun aw madaniyatun wa ayatuha thalathah. Surah ini bernama Surah Al-Asr. Dia menurut sebagian pendapat bersifat atau disebut sebagai ayat Makkiyah, sementara oleh sebagian pendapat yang lain dianggap sebagai surah Madaniyah. Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Sebagai orang yang menekuni hukum Islam, ini wajib hukumnya mengenal istilah-istilah semacam ini. Makkiyah itu artinya ayat ini diturunkan di Mekah. Madaniyah berarti ayat ini diturunkan di Madinah. Ini detail supaya nanti tahu sifatnya bagaimana. Beberapa guru kita dan beberapa referensi yang saya baca, meskipun ada perbedaan pandangan, ada yang menyatakan ini Makkiyah, ada yang menyatakan ini ayatnya Madaniyah, tetapi mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa Al-Asr ini Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena salah satu ciri daripada surah ini turun di Mekah, pertama ayatnya pendek-pendek. Kalau ayatnya panjang-panjang, ini biasanya surah Madaniyah. Terus yang kedua, unsur sastra dan keindahan bahasanya sangat kental sekali. Wal asr innal insana lafi khusr. Ayat belakangnya sama semua. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu belakangnya sama semua, biasanya itu adalah Makkiyah. Kenapa
Kenapa demikian? Karena yang dihadapi adalah para pujangga, para syu'ara, orang-orang ahli syair, sastrawan besar itu kumpulnya di Mekah. Bahkan di Mekah itu ada pasar puisi, pasar sastra itu ada. Nah, Al-Quran hadir untuk menantang itu, untuk menantang daripada para pujangga-pujangga supaya mereka takut semua, dan itu adalah mukjizat daripada Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran tidak usah banyak-banyak, 1-2 ayat itu sudah bisa menaklukkan orang-orang yang katakanlah mendewa-dewakan sastra. Kalau dalam bahasanya Bang Mustawi itu, 1 huruf bisa mengalahkan keindahan daripada orang ngomong. Apa itu? Nun wal qalami wama yasturun. Ini baca harus benar ya. Kalau hendak ngaji kata Bang Mustawi, bacanya salah, bukan nun tapi na gitu. Qaf ya, itu bacanya harus benar. Kalau hendak ngaji bacanya bisa salah semua jadinya. Berarti baca Quran ini harus musyafahah, harus dengan guru. Tidak bisa tulisan dia asal kita hatam Iqra kemudian langsung baca, tidak bisa. Berikutnya ayat yang pertama, Bapak Ibu, wal asr, demi masa. Dari mana kata-kata demi itu? Dari wawu. Inilah hebatnya bahasa Arab. Wawu bisa bermakna macam-macam. Bisa bermakna demi, bisa bermakna wallahi, billahi, tallahi, atau disebut dengan huruf qasam. Kalau yang mempelajari bahasa Arab, wallahi, billahi, tallahi disebut sebagai huruf qasam yang fungsinya adalah untuk sumpah. Wallahi berarti demi Allah. Kemudian wal asri demi waktu. Wal nabi berarti demi nabi. Billahi sama, bi abi wa ummi bisa. Walladzi nafsi biyadihi itu juga bisa. Jadi demi waktu. Kita mentadaburi, coba kita sama-sama, saya mengajak kita semuanya mentadaburi kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Berarti di situ Allah ingin kita sama-sama merenung bahwa waktu itu sangat berharga, karena tidak mungkin bersumpah atas sesuatu yang tidak berharga. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat di mana nafasku, rohku, jiwaku ada di tangannya. Itu Nabi biasanya begitu. Kalau sudah tensinya agak tinggi, itu Nabi itu meyakinkan dengan penekanan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat di mana jiwa Muhammad ada di tangannya. Terus bi abi wa ummi itu biasanya para sahabat, bi abi anta wa ummi itu biasanya para sahabat semacam itu menekankan bahwa hal itu sangatlah penting. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk membaca wal asri, al-asr, demi masa. Apa masa? Di dalam tafsir Jalalain dimakna ad-dahr. Au yang pertama ad-dahr artinya waktu. Terus au ma ba'da zawal, atau bisa juga dimaknai ma ba'da zawal, setelah zuhur. Zawal itu artinya sudah tergelincir. Tergelincir berarti kan mau jatuh itu. Berarti setelah jam 12 ba'da zuhur itu namanya ba'da zawal, itu disebut sebagai asr. Ilal ghurubi, sampai ghurub, sampai terbenam itu disebut sebagai asr. Demi masa bisa dimaknai demi waktu, yang pertama. Yang kedua, demi waktu mulai tergelincirnya matahari zuhur sampai terbenamnya matahari. Ini dua
Intinya waktu ini sangatlah penting, sehingga kita semuanya mesti menghargai waktu, mesti mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang positif. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan sebuah gambaran bahwa kita mungkin hari kemarin kehilangan keuntungan dari dagangan kita. Keuntungan misalnya dado untung sekian ratus ribu, sekian juta hari Sabtu kemarin. Tetapi hari Minggu ketika kita memulai perniagaan, bisa jadi kita akan mendapatkan keuntungan tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semacam itu. Ilmu pun sama. Hari ini kawan-kawan, sahabat dan keluarga kita yang tidak bisa hadir di MDN mungkin tidak bisa mengambil manfaat atau faedah daripada pengajian hari ini, tetapi besok bisa buka di channel YouTube-nya MDN. Bisa. Tetapi yang namanya waktu, orang kalau sudah kehilangan kesempatan, maka sudah tidak akan mungkin lagi terulang. Bisa jadi ngajinya sama, minggu depan bisa diulangi, tetapi lain. Itulah kehebatan dan keistimewaan Al-Asr. Oleh karena itu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diharuskan untuk memperhatikan Al-Asr karena banyak hal. Orang gagal ataupun orang sukses kuncinya adalah pada manajemen waktu. Orang gagal biasanya adalah orang yang tidak bisa melawan rasa malas. Orang gagal adalah biasanya adalah orang yang tidak disiplin terhadap waktu atau komitmennya. Orang yang gagal biasanya adalah orang yang tidak punya program dan lain sebagainya. Saya ingin memaparkan sedikit pelajaran untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Para sahabat dulu, santrinya Rasulullah SAW itu setiap pagi bangun tidur punya program. Nah, kira-kira kita sudah punya program belum? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu setiap bangun pagi setelah subuh, macam sekarang ini, sudah punya program. Saya mau sedekah dari harta yang saya miliki, misalkan 20.000, itu sudah ada programnya. Misalkan sekurang-kurangnya 10.000, misalkan sekurang-kurangnya 5.000, itu ada programnya. Saya dari mulai pagi ini sampai nanti tidur akan saya baca Al-Quran sebanyak sekian ayat, sekian halaman, sekian itu ada. Itu dari segi tataran ibadah mahdhah. Misalkan sholat sunnahnya bagaimana ya. Kemudian dari segi ibadah sosial, saya sudah lama tidak bertandang atau bersilaturahim ke keluarga ini. Hari ini mumpung minggu saya programkan saya bersilaturahim ke keluarga fulan. Artinya apa? Artinya kebaikan itu terprogram. Zaman dulu kala begitu. Wallahu a'lam sekarang. Dan mudah-mudahan wal asr pengajian pada pagi hari ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk berbuat baik secara terprogram. Amin Allahumma amin. Innal insana sesungguhnya manusia. Ini bedanya bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu bertingkat. Innal insana lafi khusr. Itu berarti ada dua penekanan. Pertama, inna bermakna sesungguhnya. Sesungguhnya al-insan manusia lafi khusr. Pastinya. Maknanya sesungguhnya pula berada di dalam kerugian. Ini sir daripada i'jazul Quran yang luar biasa. Al-Quran tidak meredaksikan innal insana khusrun. Sesungguhnya manusia itu rugi, tidak. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pasti berada di dalam. Makna di dalam ini yang perlu kita pahami bersama. Berarti itu bisa berada di dalam, bisa juga berada di luar. Mafhumnya kan begitu. Ada di dalam, ada di luar. Allah
sebuah gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu pasti bersama dengan berjalannya waktu al-asr pasti berada di dalam kerugian. Ini peringatan pertama untuk kita semuanya bahwa kita pasti dalam kerugian. Dan kita menyesalnya kapan? Al-asr, biasanya pada waktu senja. Sholat asar adalah sholat waktu senja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ini sudah di usia senja, biasanya mulai menyesal, betul Pak? Betul apa itu? Ngapola dulu tidak baca miko, betul Pak? Ngapola dulu tidak sempat belajar ngaji. Sekarang lagu gua pengen ngaji, pengen ya, tapi malu. Nah, betul. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya memotivasi kepada semuanya, saya ajak bahwa mengaji Al-Quran itu antara yang muda dengan yang tua, pahalanya banyak yang mana kira-kira? Yang muda, enggak, pahalanya banyak yang tua, ya. Saya motivasi ini ya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan digiring bersama dengan malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa yatata'ta. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa yatata'ta. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, alhamdulillah, kata gurunya. Kata dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini contoh ya. Gurunya sampai keluar urat di lehernya sini, tetap alhamdulillah. Ini maaf kalau Nabi pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran satu huruf itu berpahala 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu bukan satu kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim berarti jumlahnya 30, berarti 30 kebaikan. Kalau guru kami di pesantren bilang lain lagi, alif lam mim itu lebih dari 30 kebaikan. Kenapa demikian? Karena ada matnya. Ya mat tabi'i lain, mat wajib harfi mutaqqal lain, karena panjangnya beberapa harokat. Kalau satu huruf ya, satu alif saja makna atau pahalanya 10. Kalau misalkan mat tabi'i berarti anggaplah ada di situ ada 2 huruf, berarti 2 kebaikan. Ini kalau tidak salah Yai Udin ini, Pak Husain, ya, Kudus. Orang pesantren Kudus memberikan penjelasan semacam itu. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, malikin nas, kata gurunya. Muridnya bilang makilin nas. Baca lagi, malikin nas, makilin nas. Ada videonya juga. Saya sampai ya Allah senyum itu. Itu anak masih kecil ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tua membaca Qurannya macam itu. Ada yang macam itu. Tetapi ini jangan menghentikan laju atau keinginan membaca Al-Quran. Saya punya beberapa teman ngaji di kota itu, yang satu umurnya 56 tahun, yang satu umurnya kurang lebih 63 tahun. Ibu-ibu ngaji sudah 3 tahun lebih dengan saya. Iqra 3 sekarang. Alhamdulillah. Jadi 1 tahun 1 juz. Untuk busita ini. Ya Allah ya Rabbi, jangan. Seminggu ngaji 2 kali. Karena berhubung sering macet, saya bilang, Bu, dari Tembesi sana. Dari Tembesi sampai ke rumah saya ukur itu sekitar 13 atau 14 kilo itu. Ya Allah, seminggu 2 kali. Bu, ini berhubung macet, Batubara sering macet, ibu pulang dari pondok jam 5 sore atau setengah 6 sore, sampai ke rumah itu kadang-kadang maghrib, kadang-kadang isya.
Jadi ngajinya seminggu sekali ya. Pakai angkot Bu, pakai angkot. Tapi tidak mau. Kami ngaji 2 kali lah. Mungkin karena saya pernah memotivasi, ini salah saya juga saya bilang begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji atau berangkat dari rumahnya ke tempat ngaji, itu kalau nanti di akhirat silakan buktikan omongan saya, protes ke saya kalau saya keliru. Ibu mungkin pernah plesir ke luar kota, ke Jakarta, kemudian tamasya gitu, atau ke luar negeri bahkan, atau ke manapun lah. Tetapi nanti di akhirat nanti, perjalanan yang paling indah itu adalah perjalanan dari rumah ibu ke tempat ngaji, ke majelis Al-Quran. Itulah yang paling indah, yang akan membuat ibu tersenyum di akhirat nanti. Saya motivasi semacam itu. Akhirnya rajin dah hatam-hatam itu ya, tapi saya ikhlas alhamdulillah gitu kan. Saya hitung-hitung tabungan untuk saya juga gitu kan. Kemudian lafi khusr, pasti akan berada dalam kerugian. Ai fi tijaratihi. Apa makna fi tijaratihi? Di dalam perniagaannya. Perniagaan kita ini berarti sedang berniaga. Wa may yuridullahu qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Jadi Allah sering membahasakan dengan hambanya dengan istilah perniagaan. Wa may yuridullahu, barang siapa meminjamkan kepada Allah. Ini kan bahasa-bahasa muamalah ya. Tetapi kita mesti memahami ya bahwasanya kita ini sedang dalam rangka mencari laba. Labanya untuk apa? Untuk zadul akhirah, perbekalan kita menuju perjalanan panjang, yaitu perjalanan akhirat. Kalau misalkan saya tanya sama Bapak Ibu, kalau misalkan kita ke Jambi, Bapak Ibu ke Jambi, tidak ada bawa sanggu, tidak ada bawa bekal, kira-kira pede tidak berangkat, diajak sama kawannya, ayo kita ke Jambi. Ngapa? Adalah, ada penting. Nah, kemudian tidak bawa bekal, tidak usah bawa bekal, tidak bawa handphone. Kira-kira perjalanannya tenang atau tidak? Kira-kira perjalanannya enjoy atau tidak? Tidak bawa duit, tidak bawa ATM, tentu tidak tenang. Atau ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan yang hadir di sini disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah ke Haramain, amin. Nah, tidak bawa bekal, tidak bawa salib, tidak bawa perlengkapan, saya yakin itu juga akan menggelisahkan selama perjalanan. Lebih-lebih kita perjalanan panjang ke alam akhirat, maka kita mesti memperbanyak sarung, memperbanyak bekal, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang tenang, perjalanan yang tidak menggelisahkan. Illal ladzina amanu, ini konsep Al-Quran setelah memberikan penekanan keras bahwasanya manusia itu pasti di dalam kerugian, ada solusinya tidak ada. Jangan khawatir, pasti ada solusinya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini insya Allah tidak akan merugi. Iman itu artinya apa? Iman pertama mengimani Allah dan Rasulnya, dimanifestasikan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah kalimat sakti ya, kalimat haqqin. Kalimat yang mana surga dan neraka diciptakan karena kalimat ini. Surga dan neraka Allah bikin karena kalimat ini. Maksudnya bagaimana dibikin? Orang yang mau mengucapkannya, orang yang mengimani kalimat ini akan ditempatkan di surga. Orang yang mengingkari kalimat ini akan ditempatkan di neraka. Nah, berarti kalimat ini bobotnya luar biasa. Bobotnya adalah sebagai katakanlah reward atau punishment setelahnya. Jadi
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai tonggak daripada keimanan kita orang-orang yang beriman, walaupun ini belum sepenuhnya selesai. Rukun kita mau beruntung terhindar dari kerugian itu harus 4. Kalau illal ladzina amanu baru 1/4, baru 25%. Kalau kita pengen beruntung nian harus 100%. Illal ladzina amanu sebagai modal awal. Kalaupun kita di dunia ini sering rugi, ya, dagangan rugi terus, cari modal kesana kemari, usaha bangkrut terus, hidup susah, lama, hidup kaya tidak pernah, ya. Nah, ini kalau punya modal illal ladzina amanu beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini sementara. Sifat sengsaranya hanya sementara, yaitu hanya di dunia. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, sekalipun di dunia ini hidupnya enak, hidupnya makmur, sejahtera, berlimpah harta benda, tetapi tidak ada modal keimanan, maka amalnya, meskipun dia beramal baik, amalnya kahabain mangtura, seperti halnya apa? Seperti halnya debu yang berterbangan, tidak akan melekat sama sekali. Sementara kita orang yang beriman, meskipun sedikit amal kita, karena ada kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini sebagai apa? Sebagai lem perekat daripada amal kita. Walau bagaimanapun ini tidak terbang, tercatat sampai di akhirat nanti. Sementara orang yang kafir tidak mau bersyahadat, meskipun banyak, tidak ada perekatnya, hilang begitu saja, kabur begitu saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apa 'amilus shalihat? 'Amilus shalihat beramal saleh. Yang tadinya sebatas keyakinan, satu langkah setelah itu yaitu action. Apa actionnya? Beramal. Shalihat apa? Shalihat itu baik secara dalil naqli maupun secara dalil akli. Baik juga dari segi tujuan, dari segi sasaran, dari segi takaran, itu baik. Coba misalkan kita tidak mempunyai ilmu soal itu, nampaknya baik. Kita ngasih es krim kepada anak kecil yang sedang batuk, sedang demam, itu sekilas baik. Tetapi apa yang terjadi? Efek sampingnya luar biasa. Anak gak sembuh-sembuh. Nah, ini berarti bukan amal saleh. Wa 'amilus shalihat falaisu fi khusran. Falaisu fi khusran. Orang yang beriman dan beramal saleh oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di syarahi, di tafsiri falaisu fi sukhran. Orang-orang ini yang beriman dan beramal saleh ini tidaklah dalam kerugian. Ini sudah cukup. 50% imannya bagus, amalnya juga bagus. Tetapi Al-Quran menginginkan ada tambahan setelah itu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apa itu wa tawasau? Tawasau itu kalau dalam kajian musharraf maknanya adalah musyarakah. Maknanya adalah bersifat saling, tidak hanya satu sisi, tetapi dari beberapa sisi. Tawasau artinya saling memberi wasiat. Berarti titik tekan yang perlu kita garis bawahi adalah kepedulian sosial. Orang kalau beriman saja, beramal soleh saja, tetapi tidak punya kepedulian sosial, maka ini dikritik oleh Al-Quran. Kamu belum watawasau bil haq, kamu belum watawasau bis sabr. Sekarang mesti kita harus mengingat bukan hanya iman dan amal saleh, ada satu lagi yaitu tawasau bil haq. Dengan anak kita yang mungkin lalai dalam ibadahnya, dengan saudara, adik, kakak, ataupun yang lainnya yang mungkin lalai dalam sholat, kita ingatkan wa tawasau bil haq. Apa al-haq itu? Al-haq adalah kebenaran. Al-haq adalah
kebenaran yang mana porosnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita berdakwah, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjauhkan. Tawasau bil haq bermakna ajakan tawasau itu apa ya? Bersifat soft. Pendekatannya pendekatan yang baik, bukan pendekatan yang katakanlah kasar. Pendekatannya pendekatan yang baik. Kalau misalkan cukup dengan kata-kata, bisa kita ajak dengan kata-kata. Tapi kalau misalkan perlu diiming-imingi dengan hadiah, perlulah rasanya diiming-imingi dengan hadiah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya mengajak pada kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan yang terakhir, bil haqqi ayil iman wa tawasau bis sabr. Dan saling memberi pesan baik, saling memberi wasiat. Wasiat bukan maknanya orang yang mati ya. Lain. Saya berwasiat kepada kamu berarti apakah tandanya saya mau mati? Enggak mesti semacam itu. Khotib berwasiat bukan mesti setelah itu khotibnya mati, enggak. Wasiat itu artinya pesan. Wa tawasau bis sabr, berwasiat untuk melakukan kesabaran. Ay 'ala ta'ati ay 'ala ta'ati wa 'anil ma'siyah. Sabar untuk melakukan ketaatan dan sabar untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Sabar itu bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata maknanya sangat luas. Bukan hanya sabar ketika dalam kondisi terzalimi, di PHP dan seterusnya, dikata-katain sabar. Enggak. Sabar itu maknanya sangat luas. Kita istiqomah menghadiri majelis duha nasional setiap minggu datang meskipun dari jauh. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dalam kemaksiatan bagaimana? Meskipun ada ajakan-ajakan dari kawan lama kita yang biasa mengajarkan benar, dan kita tertarik untuk melakukan kemaksiatan tersebut, tetapi kita jauhi kemaksiatan itu. Tolak lagi, baik dengan cara yang halus atau cara yang lebih tegas. Itu termasuk bersabar pada kemaksiatan, dalam artian menjauhi kemaksiatan. Sabar juga bisa dari aspek-aspek yang lain. Misalkan orang kaya perlu sabar tidak, Bu? Orang miskin lebih-lebih. Orang kaya itu perlu sabar karena sadar betul bahwa harta yang ada di tangannya, ada di dalam rekeningnya, ada terhampar menjadi kebun-kebun yang luas. Itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dijalankan dengan cara atau sesuai aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipergunakan untuk foya-foya atau mensponsori hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga termasuk sabar. Orang miskin lebih-lebih, ya. Misalkan dalam hal ekonomi, orang miskin ini dia mesti bersabar juga, karena memang keterbatasan itu tidak mengharuskan dia terburu-buru. Jadi kalau kita mau beruntung terbebas dari yang namanya kerugian, surah Al-Asr menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Kuncinya pertama adalah iman, yang kedua beramal saleh, yang ketiga berwasiat pada kebenaran, dan yang keempat berwasiat kepada kesabaran. Inilah yang mampu membuat kita termasuk orang yang beruntung atau terhindar dari yang namanya kerugian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ini agak susah. Gak kelihatan di sini, Pak. Gelap, ya sudah. Pendapatnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada waktu, ya. Masih ada waktu. Oh, Masya Allah. Monggo. Saya langsung tutup aja tadi. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang kurang paham dan perlu didiskusikan, silahkan disambung di grup atau di Japri. Monggo silakan.
Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.